Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo teman-teman, tidak terasa ya, sudah setahun lebih kita melakukan aktivitas secara terbatas. Kondisi pandemi setahun belakangan ini mengharuskan kita belajar dan bekerja dari rumah, mengurung diri dan mengurangi mobilitas memang sangat membosankan. Namun menahan diri untuk tetap di rumah harus kita lakukan dan demi menekan laju kasus COVID-19 di tanah air. Baik, di sini saya mau menyampaikan ya awal mula ya coronavirus dan penelitian terkini. COVID-19 yang disebabkan oleh novel coronavirus pertama kali dilaporkan oleh pemerintah di kota Wuhan atau tepatnya di negara China pada Desember 2019. Gejalanya berupa demam, malaise, batuk kering, dan dispnea. Mulanya penyakit ini didiagnosis sebagai gejala infeksi virus pneumonia, bahwa agen penyebabnya adalah coronavirus varian baru. Virus corona sebenarnya sudah ada sejak lama. Teman-teman masih ingat kan dengan wabah SARS tahun 2003 silam? Nah, virus kedua ini sebenarnya masih memiliki keterkaitan, namun keduanya sama-sama. Dan pada tanggal 11 Februari 2020, International Committee on Taxonomy on Virus atau ICTV mengumumkan wabah ini dengan sebutan sebagai nama virus yang baru. Nah, bagaimana langkah kita ya untuk saat ini? Mungkin kondisi di negara kita untuk virus 19 sudah mulai ya, mereda ya. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu ya, sangat mencekam ya. Banyak terjadi korban terkena virus corona ini. Namun tetap teman-teman, sahabat semuanya, tetap waspada dalam menghadapi virus COVID-19 karena kelalaian kita atau ketidakmampuan kita dalam menjaga kebersihan itu akan menimbulkan kembali gejala virus tersebut. Maka di sini saya sebagai mahasiswa nama Heri Muhyiddin, mahasiswa UT Ilmu Komunikasi ya, akan memberikan gagasan atau ide saya bahwa bagaimana menghadapi virus COVID-19 tentunya diawali dari diri kita sendiri. Yang pertama, menjaga kesehatan dengan kebersihan ya, pola hidup, pola makan, dan pola istirahat terus kita jaga agar badan kita menjadi fit dan terus terjaga dari virus tersebut. Virus COVID-19 memberikan kesadaran pada kita semuanya bahwa pentingnya menjaga kesehatan, menjaga pola hidup, menjaga kebersihan ya. Sejak adanya virus COVID-19 ini kita diwajibkan memakai masker ya. Dulu masker dipakai hanya untuk rumah sakit atau dinas kesehatan saja. Sekarang masker kita gunakan sehari-hari ya sebagai antisipasi bahwa penyebaran virus corona ini melalui udara ya, yang sama-sama kita ketahui. Dan selanjutnya dengan virus COVID-19 ini kita bisa belajar bagaimana hidup bersih ya. Dari mulai mencuci tangan dengan sabun, tentunya dengan sabun yang untuk cuci tangan, terus kita memakai masker, jaga jarak, dan tidak berkerumun. Itu menandakan kita hidup di era baru ya, era baru, tapi ini lebih ada manfaatnya untuk kita semuanya, bahwa dengan kita menjaga kesehatan dengan pola hidup seperti itu mungkin akan lebih baik lagi ya, untuk kita semuanya.
Maka di sini saya menyampaikan ya bagaimana caranya kita tetap ya terhindar dari COVID-19 yang walaupun pada saat ini angka penularan sudah sangat minim ya, tapi tidak kemungkinan itu akan terjadi apabila kita lalai ya dalam menjaga kesehatan. Maka kesehatan adalah hal utama yang terus kita jaga, dan mungkin tidak hanya kesehatan ya, tapi kebersihan, terus pola tidur, pola makan juga terus dijaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, COVID-19 terdeteksi pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020 ya. Pada saat itu ya, Presiden kita Joko Widodo mengkonfirmasi 2 warga negara kita yang berasal dari Depok, Jawa Barat positif terjangkit virus ini. 2 pasien positif telah sebelumnya melakukan kontak dengan orang Jepang ya. Beritanya seperti itu. Ini sudah lebih setahun kita hidup dengan berdampingan dengan pandemi ini ya. Pertanggal 28 Juni 2021 Indonesia mencatat ya sudah 2.135.998 orang kasus positif ya. Artinya ini sangat tinggi sekali ya, yang mana dalam sehari bisa pemerintah melaporkan terdapat penambahan 20.000 lebih kasus baru COVID-19 yang tersebar di 33 provinsi. Secara teori, kasus sembuh per tanggal 12 Juni sebanyak 948 orang, namun kasus meninggal kita tercatat sebanyak 423 kasus. Angka kematian ini menempatkan Indonesia di posisi ketiga tertinggi setelah India dan Rusia. Mari sahabat semuanya ya, di hidup di era baru ini kita perlu sekali ya dengan sangat cerdik ya, sangat harus konsisten ya dalam menjaga kesehatan, atau dengan pola makan kita ya, dengan diatur, dan juga dengan selalu ya memakai masker, karena masker bukan untuk hanya COVID-19 tapi akan menyaring debu yang ketika kita keluar rumah itu akan lebih aman. Maka kami sebagai mahasiswa tentunya sangat mengapresiasi ya pemerintah pada saat ini yang dengan diadakannya vaksinasi. Saya vaksin itu di Gelora Bung Karno, vaksin pertama yaitu serentak ya, ribuan dosis vaksin disediakan oleh pemerintah. Ya, sangat apresiasi sekali bahwa ayo sahabat semua yang belum melaksanakan vaksin ya, diharapkan untuk bisa mengikuti ya anjuran pemerintah untuk vaksin, karena manfaatnya lebih banyak dan lebih besar, bagaimana bisa ya mengurangi gejala COVID-19 yang sangat luar biasa ya pada tahun-tahun belakangan ini. Maka ayo ya sahabat semuanya, kita vaksinasi ya dengan mendatangi atau mencari info ya di mana tempat berada vaksinasi. Tentunya sekarang di mana-mana sudah menyediakan ya tempat untuk vaksinasi. Ya, mungkin itu saja saya sampaikan ya, Pak dosen dan sahabat semuanya untuk diskusi pada sesi 4 ini tuntutan bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kita bersama untuk sama-sama menjaga ya, bagaimana mengedukasi ya, terutama untuk diri sendiri dan untuk semua sahabat semua yang di sana ya, bagaimana pentingnya menjaga kesehatan, menetapkan pola kebersihan yang sudah bagus ya pada masa pandemi ini terus dipertahankan. Ya, demikian saya akhiri. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.